Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Salam sejahtera dan salam hormat juga khususnya kepada Bapak Ahmad Zulfahmi Ubaidillah SPD MPD selaku dosen pembina mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan kelompok yang ditugaskan untuk menjelaskan sebuah materi yang keren banget teman-teman. Pembahasan kali ini dimana kita akan membahas salah satu topik, yaitu topiknya adalah kalimat efektif. Nah, untuk video kali ini mungkin jadi salah satu video pembukaan untuk kelas kita teman-teman. Nah, di mana video kali ini khususnya untuk kalimat efektif kita akan membahas 4 topik teman-teman, yaitu yang pertama itu adalah definisi, yang kedua itu adalah syarat-syarat kalimat efektif, yang ketiga itu ada struktur dari kalimat efektif sendiri, dan yang keempat adalah jenis kalimatnya. Untuk mengefisiensikan waktu, teman-teman mungkin bisa menyaksikan video selanjutnya yang akan dijelaskan sama teman saya, teman-teman. Karena saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan yang banyak sekali teman-teman. Untuk video selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman menyaksikan, serta kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Dan teman-teman yang menyisakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan teman-teman yang mungkin mau bantu channel ini bisa juga bantu dengan cara subscribe channel YouTube ini. Siapa tahu dengan subscribe teman-teman juga bisa dapat informasi tambahan dari channel kita yang mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin teman-teman juga bisa terapkan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita cek videonya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ahmad Sofi Mubarok, NPM 211223104, jurusan Teknik Sipil, untuk pelajaran Bahasa Indonesia, menjelaskan tentang kalimat efektif. Untuk pengertian kalimat efektif, jadi efektif itu mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa, tentu dalam situasi kebahasaan tertentu pula. Di sini juga untuk definisi kalimat efektif ada beberapa definisi menurut ahli ya. Jadi ada yang mengatakan kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatik, dan sintaks saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Dan kalimat efektif juga kalimat yang benar, jelas, mudah dipahami oleh semua orang. Jadi ya, terus kriterianya juga jelas, sesuai dengan kaidah, sintaks, dan enak dibaca. Jadi intinya kalimat efektif itu ya mudah dipahami oleh pembaca, bukan oleh penulis saja ya. Mungkin dari saya cukup untuk kalimat efektif. Selanjutnya definisi kalimat efektif ini akan diteruskan oleh Kang Surya, teman saya. Silakan Kang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Pambudi, program studi Teknik Sipil kelas D Weekend, NPM 21122317070. Melanjutkan presentasi dari Kang Ahmad sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi kalimat efektif. Menurut pendapat beberapa ahli, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca.
Adapun pendapat lainnya bahwa kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kata kunci dari definisi kalimat efektif, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Sekian penjelasan tentang definisi kalimat efektif dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Pratama dengan MPM 21122311100. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif. Ada beberapa syarat utama yang harus ada dalam kalimat efektif. Pertama adalah kalimat itu harus jelas. Kalimat efektif harus jelas, mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan jelas sehingga pembaca atau pendengar dapat dengan mudah memahaminya tanpa adanya ambigu atau kerancuan. Yang kedua itu singkat. Kalimat efektif tidak boleh terlalu panjang atau membuat informasi yang tidak relevan. Kalimat efektif yang terlalu panjang dapat membuat pesan menjadi kabur, sehingga sebaiknya disusun agar sesingkat mungkin tanpa kehilangan maknanya. Yang selanjutnya adalah relevan itu. Jadi kalimat efektif itu harus relevan dengan topik atau tujuan komunikasi. Informasi atau detail yang tidak relevan harus dihindari agar tidak membingungkan atau memecahkan fokus pembaca atau pendengar. Nah, yang keberapa tadi? Selanjutnya, tata bahasa yang tepat. Kalimat efektif harus mengikuti tata bahasa yang benar. Ini melibatkan penggunaan objek, penggunaan subjek, penggunaan predikat, dan komponen kalimat lainnya dengan benar sesuai dengan kalimat atau bahasa yang digunakan. Yang kelima, pemilihan kata yang tepat. Nah, ini disebut juga diksi. Penggunaan kata-kata yang tepat sangat penting. Kata-kata harus sesuai dengan konteks dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, struktur kalimat harus benar. Kalimat efektif harus mengikuti struktur kalimat yang benar. Ini termasuk urutan kata yang sesuai dengan penggunaan kalimat yang tepat. Mungkin itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dengan MPM 21122311101. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif yang ketujuh adalah kesesuaian dengan konteks. Kalimat efektif harus sesuai dengan konteks komunikasi, tujuan komunikasi, dan situasi umum. Yang kedelapan, variasi. Penggunaan kalimat yang bervariasi adalah tanda dari kalimat efektif. Menghindari penggunaan yang monoton dan memanfaatkan berbagai jenis kalimat dapat membuat komunikasi lebih menarik dan bervariasi. Yang kesembilan, fokus pada pesan utama. Kalimat efektif harus fokus pada pesan utama yang ingin disampaikan. Menghindari penyimpangan dari topik atau informasi yang tidak perlu dapat membantu mempertahankan fokus. Yang ke-10, kekonsistenan. Konsistensi dalam penggunaan bahasa, gaya, dan format juga merupakan elemen penting dalam kalimat efektif. Yang ke-11, kelengkapan. Kalimat efektif sebaiknya mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan secara lengkap dan memadai. Saat menulis atau berbicara, memastikan kalimat Anda memenuhi syarat-syarat. Ini membantu Anda menjadi komunikator yang lebih efektif dan memastikan pesan Anda disampaikan dengan baik kepada audiens Anda. Oke, teman-teman, balik lagi sama saya.
Saya di sini akan menjelaskan tentang topik ketiga, teman-teman. Nah, topik ketiga di sini juga nggak kalah menarik dari pembahasan sebelumnya, dari mulai definisi serta syarat-syarat dari kalimat efektif itu sendiri ya, teman-teman. Nah, pembahasan ketiga yang tadi dijelaskan di awal itu akan membahas mengenai pola kalimat efektif. Nah, pola kalimat efektif sebenarnya untuk struktur kalimat pada umumnya itu memiliki kesamaan, teman-teman, atau mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah SPOK. Nah, SPOK sendiri itu adalah singkatan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ayo, yang lupa, semoga video ini mengingatkan kembali ya, teman-teman. Oke, untuk pembahasan pertama itu kita akan ngebahas mengenai subjek. Subjek sendiri itu biasanya itu kata benda atau frasa benda, yang dimana itu biasanya orang bisa, terus tempat juga bisa, teman-teman. Nah, itu subjek itu biasanya frasa benda atau kata benda. Yang kedua, pembahasan selanjutnya itu mengenai predikat. Nah, mungkin ada yang tahu, teman-teman, nih predikat apa? Predikat ini adalah tindakan yang dilakukan sama subjek. Jadi ketika ada subjek melakukan sebuah tindakan, itu disebutnya dengan predikat. Nah, biasanya predikat ini kita sering dengarnya dengan kata kerja. Jadi ada subjek dengan kata bendanya, ada predikat dengan kata kerjanya. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Yang ketiga, ada objek. Objek di sini biasanya itu ada tempat, ada orang juga. Biasanya objek itu sesuatu yang menerima tindakan dari subjek itu sendiri atau dari kata frasa benda yang awal tadi kita jelasin ya, teman-teman. Tetapi jika kalimat itu tidak memiliki objek, biasanya kalimat itu si objeknya menjadi kata benda. Paham nggak, teman-teman? Jadi si objek ini, kan objek ini pengertiannya sendiri ya, aku baca dari artikel-artikel sebelumnya. Objek adalah orang, tempat, atau benda yang menerima tindakan dari subjek. Nah, tidak semua kalimat memiliki objek, tetapi jika ada, objek biasanya berupa kata benda atau frasa benda. Nah, jadi objek di sini adalah orang, tempat, atau benda, teman-teman, tapi yang menerima tindakan dari si subjek. Oke, yang keempat ada namanya keterangan. Keterangan ini atau mungkin bisa kalimat dalam kalimat itu sebenarnya opsional ya, teman-teman. Ada yang tidak memakai keterangan, ada pun yang memakai keterangan. Cuman ini konteksnya untuk tambahan karena sebagai keterangan sendiri itu kan tujuannya untuk menambah atau rincian sesuatu tindakan dari satu kalimat itu tersendiri yang dari subjek, predikat, dan objek. Nah, keterangan di sini itu opsional. Mungkin teman-teman agak bingung ya dengan apa yang saya jelaskan mengenai subjek, predikat, objek, dan keterangan kalau mengenai artinya. Ini saya akan memberikan sebuah contoh kalimat yang mungkin teman-teman bisa pilih mana nih yang kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Oke. Ini kalimat 1. Ini kalimat 2. Nah, teman-teman coba dengan tadi sudah belajar pola kalimat efektif, mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Antara dua ini. Sudah? Ya, benar banget. Ini lebih efektif, teman-teman, karena dari strukturnya memang sebenarnya yang ini lebih lengkap, teman-teman. Cuman karena dari definisinya itu sendiri adalah kalimat efektif tepat guna dan diksinya pemilihan lebih tepat serta pola kalimatnya subjek, predikat, objek, dan keterangannya itu ada, benar nggak, teman-teman? Nah, ini lebih efektif, teman-teman, dengan pola yang kita tadi bahas. Nah, oke, selanjutnya pembahasan soal nomor 2 ya, teman-teman. Tentukan kalimat efektif yang saya kasih. Ini atau ini. Wah, teman-teman sudah pinter ya. Ya, bener. Ini sama kayak tadi soal yang pertama.
Dimana kalau misalnya ada kalimat yang lebih bisa efisiensi, otomatis kita pilih itu sebagai kalimat efektif. Oke, pembahasan kali ini mungkin alhamdulillah pola kalimat efektif teman-teman sudah memahami, dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa menerapkannya ketika dapat soal atau mungkin menulis dengan satu kalimat yang ingin diefektifkan dengan pola tersebut, teman-teman bisa terapkan juga. Oke, akhirul kalam. Terima kasih untuk pembahasan pola kalimat efektif kali ini. Teman-teman udah menyaksikan dengan seksama. Mudah-mudahan jelas dan apa yang saya tujukan teman-teman bisa tangkap. Oke, selanjutnya ada pembahasan jenis kalimat efektif yang akan dijelaskan sama teman saya. Mudah-mudahan teman-teman tetap tetap stay tune untuk nonton video kali ini, karena video kali ini keren banget teman-teman. Teman saya akan menjelaskan dengan lebih detail lagi dari apa yang saya jelaskan. Semoga paham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ramadan Adani dengan nomor NIM 211223110. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam kalimat efektif, dimulai dari kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Contohnya, coba kamu renungkan mengapa Tuhan menciptakan malam. Untuk kalimat deskriptif, kalimat ini digunakan untuk menjelaskan atau mengabarkan suatu objek, tempat, atau kejadian. Contohnya, buku itu sangat tebal karena halamannya berjumlah 1000. Untuk kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari klausa utama atau lebih dari masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. Contohnya, buah ini terlihat segar padahal dalamnya sudah busuk. Kalimat nominal, kalimat ini yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Contohnya, kucing mempunyai bulu yang sangat lembut. Kalimat keterangan, kalimat keterangan adalah kata yang berperan untuk memberikan keterangan kepada kata lainnya seperti kata kerja dan kata sifat, kecuali kata benda. Contohnya, Bibi memotong wortel menggunakan pisau. Kalimat nominal, kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Contohnya, rumahnya sangat besar sekali. Kedudukan rumahnya adalah subjek, sangat besar sekali adalah predikat yang berupa kata keterangan. Untuk sisanya akan dijelaskan kepada rekan-rekan kelompok saya. Baik, terima kasih Kang Ihsan atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wanda Dwi Susilo dengan NIM 21122311016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan penjelasan dari Kang Ihsan tentang jenis dari kalimat efektif. Selain dari apa yang telah diterangkan oleh Kang Ihsan, terdapat juga jenis kalimat efektif, yaitu berupa kalimat keterangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterangan adalah kata atau kelompok kata yang menerangkan atau menentukan kata dan bagian kalimat lain. Keterangan juga disebut salah satu unsur penyusun dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat ini memiliki klausa tambahan yang berfungsi sebagai keterangan tambahan. Atau bisa disebut juga kalimat keterangan ini masuk ke dalam unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Begitu. Salah satu contoh keterangan adalah keterangan benda. Nah, pada keterangan benda ini biasanya terdapat kata menggunakan atau dengan. Salah satu contohnya adalah Dinda mencuci motor menggunakan sabun cair. Nah, selanjutnya terdapat juga kalimat kausatif. Kalimat kausatif ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
merupakan bentuk verba yang menyatakan sebab atau menjadikan. Jenis kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa subjek menyebutkan atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalimat para pekerja melebarkan jalan. Kata melebarkan mengandung pengertian kausatif, artinya menjadikan lebih lebar atau menjadikan lebar. Selanjutnya ada kalimat afirmatif. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan pernyataan positif atau fakta. Memiliki ciri-ciri tidak mengandung unsur negatif atau penolakan, menyatakan kebenaran atau kenyataan, mudah dipahami dan jelas artinya, serta menunjukkan sikap positif terhadap suatu hal. Contohnya, mereka pergi ke bioskop. Nah, hal ini sangat positif kan? Terdapat jenis kalimat lain, yaitu kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini merupakan kebalikan dari kalimat afirmatif, yang biasanya digunakan untuk menyatakan penyangkalan atau intinya kebalikan dari kalimat afirmatif. Kalimat ini sering menggunakan kata-kata seperti tidak, bukan, tak, atau belum. Nah, menjadi contohnya adalah mereka tidak pergi ke bioskop. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih.